Suasana malam yang mencekam di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Seorang tentara Korea Selatan menembak 3 tentara Korea Utara dengan brutalnya. 2 diantaranya tewas di tempat. Tentara Korea Selatan tersebut melakukan itu sebagai upaya melarikan diri setelah ia diculik di tempat tersebut. Begitulah kejadian yang diungkapkan oleh tentara Korea Selatan tersebut, yaitu Sersan Soo-hyuk. Namun, apakah memang begitu kebenarannya? Kejadian sebenarnya jauh lebih memilukan daripada itu, yang tentunya akan membuat kalian terkejut. Oke, mari kita lanjutkan. Semenjak pecah Perang Korea puluhan tahun yang lalu, Korea terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Perbatasan kedua negara dijaga dengan sangat ketat oleh kedua belah pihak. Ketatnya penjagaan kedua negara dapat terlihat dari sikap penjaga-penjaganya yang memasang badan dengan sikap tegap. Tidak seperti beberapa kondisi perbatasan darat di negara lain. Daerah penjagaan ini dinamakan Daerah Keamanan Bersama atau Joint Security Area yang merupakan zona demilitarisasi kedua negara. Tepat pada perbatasannya, kedua negara hanya dibatasi satu petak kecil garis batas yang bahkan tidak sejauh jangkauan tangan. Dengan demikian, tentara penjaga perbatasan kedua negara akan saling bertatapan mata satu sama lain. Dan uniknya lagi, mereka berjaga dengan saling berhadap-hadapan, namun tidak boleh saling bicara. Kejadian berdarah pada malam tersebut terjadi di sebuah rumah kecil tempat pos penjagaan Korea Utara, di mana menurut pengakuan Sersan Soo-hyuk yang sedang bertugas di perbatasan, ia telah diculik oleh tentara Korea Utara. Dan sebagai upaya melarikan diri, ia pun melakukan penembakan kepada tentara Korea Utara yang berjumlah 3 orang. 2 diantaranya tewas dan 1 lagi tertembak di bahunya. Pada malam itu juga, pasukan Korea Selatan berusaha menyelamatkan Soo-hyuk ketika mendengar tembakan tersebut meletus. Atas kejadian tersebut, hubungan kedua negara menjadi semakin rapuh. Dan PBB sebagai pihak yang netral kemudian turun tangan untuk mengusut tuntas kejadian itu agar dapat meredakan ketegangan. Mayor Sophie dari Swiss dan seorang tentara dari Swedia adalah utusan dari PBB yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus itu. Meski merupakan warga negara Swiss, namun Mayor Sophie mempunyai darah Korea. Diketahui ayahnya adalah orang Korea. Mayor Sophie dan rekannya itu pun terbang ke Korea dan langsung mendatangi markas tentara Korea Selatan di zona demilitarisasi tersebut. Bagi Mayor Sophie yang berdarah Korea, ini adalah pertama kalinya ia pulang kampung. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan salah seorang petinggi tentara Korea Selatan dan juga Soo-hyuk yang tampak masih syok dengan kejadian itu. Soo-hyuk telah mengakui melakukan penembakan. Dalam pernyataannya, Soo-hyuk menjelaskan bahwa malam itu ia dipukul dan diculik hingga terbangun di rumah penjagaan Korea Utara. Lalu ia diam-diam melarikan diri dan menembak 3 tentara Korea Utara. 2 orang diantaranya pun tewas. Sementara yang selamat adalah Sersan Korea Utara bernama Kyung-pil, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Namun Kyung-pil dalam pernyataannya menyatakan bahwa Soo-hyuklah yang menerobos masuk ke rumah penjagaan Korea Utara dan menembak semua orang. Kyung-pil yang terluka pun membalas tembakan hingga dapat mengenai kaki Soo-hyuk. Mayor Sophie menjadi bingung dengan kedua pernyataan yang berbeda tersebut. Ditambah kedua tentara tersebut enggan untuk bercerita panjang lebar padanya dan hanya menuliskan pernyataan masing-masing. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pernyataan kedua sersan Korea Utara dan Selatan ini berbeda? Mayor Sophie melanjutkan penyelidikannya ke masing-masing pos Korea Utara dan Selatan untuk menemukan petunjuk dan bukti-bukti yang bisa membantu dalam penyelidikan tersebut. Mayor Sophie juga pergi ke rumah sakit, di mana mayat korban baku tembak itu berada. Laporan otopsi menunjukkan bahwa seorang tentara bernama Woo Jin ditembak 8 kali, yang artinya menunjukkan dendam sang penembak. Selain itu, 1 peluru tidak diperhitungkan.
Mayor Sophie lalu melanjutkan investigasinya pada seorang perwira yang bernama Nam Sung Sik. Sung Sik bertugas di rumah penjagaan Korea Selatan bersama Soo Hyuk. Namun Mayor Sophie belum mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Kemudian dia melanjutkan ngobrol dengan rekannya tentang pistol dan peluru yang digunakan pada saat baku tembak. Ada hal yang mengganjal di sini, di mana pistol itu hanya bisa dimuat 15 butir peluru, sedangkan peluru yang ditemukan berjumlah 16 butir. Mayor Sophie dan rekannya pun menginterogasi Soo Hyuk dan memintanya untuk memperagakan bagaimana cara menggunakan dan mengisi peluru pistol. Namun apa yang diterka oleh Mayor Sophie dan rekannya salah. Soo Hyuk melakukan itu dengan normal, yaitu 15 butir peluru. Di sini diketahui kalau Soo Hyuk sangat ahli dalam menggunakan senjata, dan salah satu perkataannya yang bagus di sini adalah, yang terpenting dalam perang bukanlah kecepatan, melainkan membuat dirimu tenang dan berani. Kemudian setelah itu Mayor Sophie kembali melakukan investigasi dan mencari informasi tentang Soo Hyuk kepada orang-orang terdekatnya. Mayor Sophie lalu mendapatkan informasi kalau Soo Hyuk adalah orang yang baik. Begitu juga dengan Sung Sik. 모르셨어요? 남성식 일병이라고 같은 세대인데? Mayor Sophie kembali lagi mewawancarai Soo Hyuk. Namun di sisi lain, ketika Sung Sik sebagai saksi juga diinterogasi, ia malah mencoba bunuh diri dengan cara melompat keluar dari jendela ruang interogasi yang membuatnya tewas seketika. Kejadian itu dilihat langsung oleh Mayor Sophie dan Soo Hyuk dari ruangan interogasi di bawahnya. Kemudian scene flashback ditampilkan. Ini adalah awal dari segalanya. Saat sedang patroli di hutan zona demilitarisasi Korea, Soo Hyuk terpisah dari rombongannya dan tak sengaja kakinya menyentuh tali ranjau. Ia pun terjebak ketakutan di situ tak bisa bergerak. Soo Hyuk mencoba meminta bantuan rekan-rekannya, namun belum mendapatkan jawaban. Ia hanya berdiam diri dan mencari cara untuk melepaskan diri dari perangkap ranjau tersebut. Tak berapa lama tentara Korea Utara yaitu Sersan Kyung Pil dan seorang perwira bernama Woo Jin melihatnya. Hampir terjadi pertikaian di antara mereka, hingga Soo Hyuk mengatakan bahwa ia terjebak pada tali ranjau itu. Saat Kyung Pil dan Woo Jin dengan cueknya hendak pergi, Soo Hyuk yang ketakutan meminta tolong pada dua tentara Korea Utara tersebut. Kyung Pil dan Woo Jin yang sejatinya adalah musuh malah membantu Soo Hyuk untuk melepaskan diri dari ranjau itu. Soo Hyuk tampak cengeng dengan air mata yang keluar membasahi pipinya. Saat berhasil melepaskan diri, Kyung Pil memberikan hadiah pelatuk ranjau itu pada Soo Hyuk agar dia mengingat kejadian ini, hingga akhirnya mereka berpisah pada malam itu. Semenjak kejadian itulah, Soo Hyuk menjadi dekat dan berteman dengan Kyung Pil dan Woo Jin. Mereka diam-diam saling berkirim surat, hingga akhirnya Soo Hyuk memberanikan diri untuk datang ke rumah penjagaan Korea Utara. 통일의 물꼬로 들어오신 이수혁 상병 동지를 열렬히 환영합니다. Di rumah inilah mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Ketika siang, Soo Hyuk dan Sung Sik berjaga di daerah perbatasan. Ketika malam, mereka berjaga di pos penjagaan. Begitu pula dengan Kyung Pil dan Woo Jin di sebelah utara. Soo Hyuk lalu mengajak Sung Sik untuk bergabung dalam pertemanan mereka. Tentu, Sung Sik awalnya sangat gugup. Namun akhirnya, ia pun juga bersahabat dengan Kyung Pil dan Woo Jin. Mereka menjadi sangat akrab dan setuju untuk meninggalkan idealisme politik perang kedua negara, namun tetap cinta dan setia kepada tanah air masing-masing. Mereka berempat selalu bertemu secara diam-diam di rumah penjagaan Korea Utara dan bermain bersama. Soo Hyuk dan Sung Sik selalu membawakan barang-barang modern yang belum pernah dilihat oleh Kyung Pil dan Woo Jin. Dan tentu saja mereka sangat tertarik dengan hal yang demikian.
Begitu pula dengan Kyung Pil dan Woo Jin yang menghadiahkan Soo Hyuk dan Sung Sik banyak hal, termasuk pengetahuan berperang. Kyung Pil adalah sosok yang mengajarkan Soo Hyuk bahwa yang terpenting dalam perang bukanlah kecepatan, melainkan membuat dirimu tenang dan berani. Di perbatasan, mereka juga sering saling mengejek satu sama lain, sungguh persahabatan yang manis. Waktu berlalu, ketika ketegangan meningkat antara Korea Utara dan Korea Selatan, Soo Hyuk dan Sung Sik memutuskan bahwa pertemanan mereka dengan Kyung Pil dan Woo Jin nanti malam adalah pertemuan terakhir, dan juga untuk mengucapkan selamat tinggal sekaligus merayakan hari ulang tahun Woo Jin. Tapi malang tak dapat ditolak. Malam itu, ketika sedang asik bersenda gurau, seorang komandan Korea Utara masuk ke rumah itu dan menemukan mereka. Hal itu sangat mengejutkan mereka semua. Kembali ke masa sekarang, Mayor Sophie tak menyerah melakukan penyelidikan. Ia bahkan telah menemukan fakta bahwa Sung Sik juga berada di sana pada malam kejadian. Mayor Sophie pun mempertemukan Soo Hyuk dan Kyung Pil. Ia mewawancarai keduanya dan juga memutar rekaman interogasi Sung Sik sebelum bunuh diri. Saat itu Soo Hyuk tak bisa membendung kesedihannya atas segala yang terjadi dan hal itu bisa merugikan semua pihak. Kyung Pil lalu berpura-pura menyerang Soo Hyuk. Ketegangan pun terjadi di ruangan itu. Dan reaksi emosional yang aneh antara Kyung Pil dan Soo Hyuk selama pertemuan menyebabkan Mayor Sophie curiga bahwa Kyung Pil berusaha untuk melindungi Soo Hyuk dan Soo Hyuk selama ini bungkam sebab melindungi Kyung Pil. Namun belum sempat Mayor Sophie menuntaskan penyelidikannya, ia ditarik mundur oleh PBB dan dikeluarkan dari kasus itu ketika diketahui bahwa ayahnya ternyata adalah mantan tahanan perang dan merupakan komandan Korea Utara selama Perang Korea, sehingga secara teknis membuatnya tidak netral. Here the peace is preserved by hiding the truth. Sebelum pergi, ia berusaha secara total mencari informasi dan mempelajari peristiwa yang sebenarnya. Mayor Sophie pun menyadari dan telah paham bahwa keempat tentara tersebut telah mengadakan sebuah persahabatan. Mayor Sophie pun berjumpa dengan Soo Hyuk, hanya berdua, dan ia meminta agar Soo Hyuk menceritakan segalanya, atau bukti persahabatan keempat tentara itu akan dibocorkan pada PBB. Mayor Sophie hanya sekedar ingin tahu apa yang telah terjadi. Soo Hyuk pun buka suara dan menjelaskan. Pada malam itu, setelah mereka berempat ditemukan oleh Komandan Korea Utara, semua orang menjadi panik. Soo Hyuk dan komandan tersebut saling menodongkan senjata. Komandan Korea Utara itu begitu marah melihat apa yang terjadi. Begitu pula dengan Woo Jin yang panik dan diperintahkan untuk menembak tentara Korea Selatan itu. Kyung Pil mencoba menenangkan semua pihak. Ia menjelaskan pada komandan bahwa Soo Hyuk dan Sung Sik mau bergabung bersama Korea Utara. Ketika situasi sedikit kondusif, komandan tersebut mencoba mengambil radio komunikasinya, tetapi Sung Sik lebih dulu menembaknya. Melihat itu, Woo Jin menarik pistolnya lagi. Sung Sik pun menembaknya. Soo Hyuk yang kalut juga menembak Woo Jin dan mengenai jari Kyung Pil. Saat coba menembak Kyung Pil, pelurunya habis. Woo Jin diambang kematiannya menembak tepat mengenai kaki Soo Hyuk. Hingga dengan linglungnya, Sung Sik menembak Woo Jin beberapa kali hingga tewas. Dalam kesetanannya, Sung Sik juga hendak menembak Soo Hyuk, namun ia menghentikan hal itu. Kyung Pil menyadarkan Sung Sik dari kebingungannya, mengambil pistolnya dan membunuh komandan yang sekarat. Kemudian memerintahkan Soo Hyuk dan Sung Sik untuk melarikan diri dan membuat pengakuan bahwa mereka telah diculik. Kyung Pil lalu meminta Soo Hyuk untuk menembaknya demi menyempurnakan alibi palsu itu. Soo Hyuk pun melakukannya sambil menangis. Bunyi tembakan di pos itu membuat pasukan tentara Korea Selatan dan Utara sudah menyerbu tempat tersebut. Soo Hyuk dan Sung Sik melarikan diri melintasi perbatasan. Sung Sik sangat ketakutan mendengar sirine tanda bahaya berbunyi. Ia pun berlari meninggalkan Soo Hyuk yang kakinya terluka. Hal itulah yang kemudian membuat Soo Hyuk adalah satu-satunya prajurit yang terlihat dan diyakini diculik oleh tentara Korea Utara.
Kyung Pil membuang semua bukti persahabatan mereka, termasuk hadiah-hadiah mereka. Hingga malam itu berakhir dengan terjadinya saling serang antara Korea Selatan dan Korea Utara di zona demilitarisasi tersebut. Sebelum pulang, Mayor Sophie lalu menjumpai Kyung Pil dan menjelaskan bahwa ia telah tahu segalanya. Kyung Pil menjelaskan bahwa jika semua terjadi di rumah penjagaan Korea Selatan, ia mungkin akan melakukan hal yang sama. Mayor Sophie lalu bertanya apakah Kyung Pil memiliki pesan untuk Soo-hyuk. Scene berganti. Mayor Sophie kemudian memberikan Soo-hyuk pemantik yang pernah diberikan Kyung Pil untuk Soo-hyuk. Sebelum mengucapkan selamat tinggal dan berharap ia baik-baik saja, Mayor Sophie mengungkapkan bahwa Kyung Pil sempat memberitahunya bahwa yang menembak Woo-jin terlebih dahulu adalah Soo-hyuk sebelum Sung-sik menembaknya. Tak berapa lama datanglah tentara lain untuk membawa Soo-hyuk kembali ke markas. Tiba-tiba Soo-hyuk mencuri pistol salah seorang tentara dan atas rasa bersalahnya, ia melakukan bunuh diri tepat di atas noda darah Sung-sik. Sambil mengenang bahwa ternyata memang benar ialah yang duluan menembak Woo-jin malam itu. Dan dengan begitu, film pun tamat. Film ini mengisahkan hilangnya 5 orang anak-anak yang pergi berpamitan mencari kodok ke hutan. Tapi pada sore harinya, mereka tidak pernah kembali sampai sekarang. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang kasus pembunuhan anak-anak yang belum terpecahkan. Film dimulai pada 1991. Hari itu adalah hari libur nasional karena ada pemilu di daerah setempat. Anak-anak di pedesaan Daegu berkumpul untuk bermain dan pergi menjelajah. Mereka berjumlah 5 orang dan berniat untuk pergi ke Gunung Toab. Setelah selang beberapa lama mereka pergi, salah seorang ibu dari anak tersebut mengalami sesak dada. Dan menjelang sore, ibu dari anak-anak yang lain mendapat telepon bahwa anak mereka dan teman-temannya menghilang. Para orang tua segera datang ke kantor polisi untuk melapor. Namun, polisi menganggap kelima anak itu hanya sedang bermain keluar. Terlebih lagi, polisi saat itu sedang sibuk mengurus keamanan pemilu yang membuat mereka tidak bisa melakukan pencarian anak-anak secepatnya. 찾는 신용이라도 해야 되는 거 아이가? 무슨 아들이 한두 명도 아니고 5명이 실종이야, 실종은. 이게요, 실종이 아니고 전문 용어로 외출이다, 외출. Beberapa hari setelahnya, pencarian pun dimulai. Polisi dan TNI bekerja sama mencari petunjuk-petunjuk keberadaan anak-anak tersebut. Pencarian dilakukan dengan sangat ekstra melalui jalur darat dan udara. Namun sayangnya, pencarian tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Seminggu kemudian, para orang tua diundang ke stasiun televisi untuk memberikan kesaksiannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu orang tua mengatakan bahwa mereka hanya tahu anaknya pergi ke sekitar Gunung Toab untuk mencari kadal. Mereka juga berharap anak-anaknya masih hidup dan bisa berkumpul di rumah kembali. 북한에 잡히갔던 일본으로 인신매매 당했던. Untuk mempermudah pekerjaannya, seorang polisi bernama Detektif Park memberikan telepon kepada salah satu ibu korban, yaitu Ibu Jong-ho. Jong-ho ini anak yang di awal film menggunakan kain merah di punggungnya. Detektif Park menjelaskan kepada Ibu Jong-ho bagaimana mengoperasikan telepon tersebut, seperti cara merekam telepon dan melacak nomor. Keesokan paginya, para orang tua berinisiatif untuk menyebarkan brosur dan mendatangi paranormal untuk mencari keberadaan anak mereka. Namun nihil, pencarian mereka juga tidak menghasilkan apa-apa. Hingga akhirnya para warga mulai melupakan kasus hilangnya anak-anak. 5 tahun berlalu, muncul seorang jurnalis terkenal, yaitu seorang produser televisi yang menerima penghargaan dari hasil karya film dokumenternya.
Jurnalis ini bernama Kang Jisung, namun ia diketahui telah menyakiti hewan-hewan dalam membuat film dokumenternya, sehingga ia dipindah tugaskan ke desa Daegu. 고라니 굶어 죽고 거기다가 슬픈 음악 쫙 깔고 당신을 내보내는 건 우리 뜻이야. 처분 때까지 자숙하고 아주 그냥 드라마를 찍어라, 드라마를. Saat pertama datang ke kantor barunya, Jisung mendapat kabar bahwa polisi saat itu tengah mencari jasad anak-anak yang hilang 5 tahun silam. Dengan segera, ia meluncur ke TKP. Di sana, polisi berusaha memompa air danau dan mencari jasad para korban hingga ke dasar danau. Tetapi sayangnya, lagi-lagi pencarian itu tidak menghasilkan apa-apa. 뭐 일단 물을 다 퍼제기 봐야 안다니까. 퍼제기 봐야겠죠? 그죠? 봐라. 우리가 아이라 했거든. 아이고야, 저 뺑이 치네. Malam harinya, Jisung makan malam dengan jurnalisnya yang lain. Ia mengatakan bahwa kasus tentang hilangnya anak-anak tidak menarik lagi untuk diberitakan. Sontak hal tersebut membuat ketua redaksi emosi dan menyuruh Jisung mengatakan hal yang demikian kepada para orang tua. Untuk membuktikan perkataannya, Jisung berusaha mencari data-data tentang kasus anak-anak hilang tersebut. Ia menemukan beberapa video yang disimpan kepolisian. Salah satunya adalah video Profesor Huang yang mengungkapkan teorinya tentang hilangnya anak-anak itu yang bertepatan dengan hari pemilu, dan penculikan sengaja dilakukan agar mengganggu jalannya pemilu. Teori selanjutnya, kemungkinan salah satu dari anak-anak tersebut memiliki perilaku abnormal atau menyimpang. Nah, Profesor Huang ini merupakan salah satu dosen di Universitas Nasional. Jisung pun akhirnya menemui Profesor Huang yang tengah mengajar. Awalnya, Profesor menolak untuk bertemu. Tetapi, Jisung berusaha untuk meyakinkan Profesor Huang bahwa ia berasumsi sama dengan sang profesor, yang beranggapan bahwa salah satu orang tua korban mungkin saja menjadi tersangka. Akhirnya, Profesor Huang membawa Jisung ke rumahnya. Profesor Huang mengatakan bahwa kemungkinan anak-anak tersebut telah mati. Ia menunjukkan bukti-bukti petunjuk yang selama ini ia temukan. Pertama, Ibu Jongho diketahui telah mencari anaknya saat pagi hari sebelum anak-anak dikabarkan menghilang. Kemudian, Profesor memutar rekaman telepon antara Ibu Jongho dengan seorang anak setelah 2 bulan kasus anak hilang tersebut terjadi. Di dalam rekaman itu, si penelpon mengaku bahwa ia adalah Jongho. Tetapi, reaksi Ibu Jongho tidak histeris seperti seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. Bahkan, Ibu Jongho tidak pernah menekan tombol pelacak yang telah disiapkan oleh polisi. Profesor Huang menduga bahwa Ibu Jongho berusaha untuk menutupi identitas si penelpon karena ia telah bekerja sama dengan pihak luar. Jisung menjelaskan teori-teori Profesor Huang kepada Detektif Park, tetapi Detektif Park malah mengatakan bahwa Profesor Huang hanya bicara omong kosong. Malam harinya, Jisung kembali menemui Profesor Huang. Jisung mempertanyakan apa motif Profesor untuk menyelidiki kasus anak hilang ini. Namun, Profesor tidak menjawab. Sementara itu, Jisung mempunyai maksud lain. Ia ingin menyelidiki kasus ini supaya namanya kembali naik dan ia bisa kembali bertugas di kantor pusat redaksi di kota Seoul. Hari berikutnya, Jisung dan Profesor Huang mendatangi kediaman Jongho. Di sana, mereka bertemu dengan ayah dan ibu Jongho serta neneknya. Tetapi yang menyambut kedatangan mereka adalah ayah Jongho. Sementara ibu Jongho terus mencuci piring tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sekitarnya. Di saat ayah Jongho sedang mencari album foto-foto Jongho, Profesor Huang melihat satu ruangan di rumah tersebut yang menyimpan semen. Lalu si nenek datang memberikan sebuah kode kepada Profesor dan Jisung sambil menunjuk-nunjuk ayah Jongho. Profesor yang masih penasaran bertanya kepada ayah Jongho apa mereka membuat lantai rumah baru, dan ayah Jongho membenarkan hal tersebut. Jisung mengatakan bahwa mereka harus bertemu dengan semua orang tua korban anak hilang. Tetapi ayah Jongho mengatakan bahwa kini mereka sedang mengalami masa sulit dan juga akan sulit pula untuk mengumpulkan mereka. Profesor mengatakan bahwa kemungkinan besar penculik itu adalah orang sekitar yang mengenal anak-anak itu. 동네 사람 말입니까? 동네 사람이 아닐 수도 있지만 어쨌든. Setelahnya, Profesor Huang dan Jisung pamit pulang, tetapi Profesor izin untuk ke toilet sebentar. Tak selang beberapa lama, ayah Jongho juga izin ke toilet.
Profesor Hwang dan Ayah Jong-ho berada di toilet yang bersebelahan. Di sana, Ayah Jong-ho terus berusaha menjelaskan bahwa istrinya tak berhenti menangis sejak beberapa hari kehilangan Jong-ho. Lalu Profesor Hwang pun keluar dari toilet, lalu tak berapa lama Ayah Jong-ho juga keluar dari toilet. Hal ini semakin membuat Profesor Hwang curiga. 나도 대변 좀 보고 가야 되겠네. 원길 아버지는 예. 지도 트럭 타고 예. Lalu malam harinya mereka berdua kembali berdiskusi. Profesor Hwang mengatakan bahwa tadi Ayah Jong-ho terlihat begitu gelisah hingga ia mengikuti profesor ke toilet. Profesor Hwang lalu mengkalkulasikan pergerakan mereka ketika di toilet dengan menghitungnya menggunakan satuan detik. Jadi berdasarkan hitungan, di dalam toilet Ayah Jong-ho sebenarnya tidaklah buang air. Tetapi ia terus berusaha menjelaskan sesuatu untuk menutupi sesuatu. Dan yang lebih janggal lagi, saat profesor keluar dari toilet, ia melihat Ayah Jong-ho mengintip dari sebalik pintu dengan wajah yang tegang. Profesor Hwang menduga bahwa Ayah Jong-ho ini menyembunyikan sesuatu di toilet. Jisung kemudian memberitahu semua bukti yang mereka dapatkan kepada Detektif Park, tetapi lagi-lagi Detektif Park tetap tidak mempercayainya. Jisung berniat untuk membuat sebuah tayangan mengenai kasus anak yang hilang tersebut. Tetapi ketua redaksi menolak keras karena Jisung menuduh orang tua korban sebagai tersangka. Namun Jisung tetap bersikeras hingga ketua redaksi menyetujui tayangan tersebut. Dengan syarat, apabila Jisung salah menuduh, maka ia akan dipecat. 뭐를 범인을 모르고 있어? 의혹 제기입니다. 의혹 제기. Lalu diadakan pertemuan antara Profesor Jisung dan Ayah Jong-ho. Saat itu, Ayah Jong-ho mengira sang profesor dan Jisung akan membantunya, tetapi ternyata hanya membuang-buang waktu saja. Di saat si ayah hendak pulang, profesor menantang si ayah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan profesor mengatakan bahwa anak-anak yang selama ini hilang ternyata dikubur di rumah Ayah Jong-ho. Sontak hal tersebut membuat si ayah marah dan menampar sang profesor. Sementara Profesor Hwang semakin yakin dengan dugaannya dan akan terus memantau si ayah. 내가 당신 끝까지 지켜볼 거야. 뭐 이런 인간이네. 야, 찍었지? 이 새끼가 있냐. Lalu Ayah Jong-ho mempersilahkan profesor untuk membuktikan dugaannya, tetapi dengan konsekuensi yang ada, dan setelah itu si ayah pun pergi. Profesor Hwang dan Jisung memberikan bukti-bukti yang mereka dapatkan kepada kepolisian pusat. Setelah itu, beberapa hari kemudian, petugas kepolisian dan beberapa media memadati kediaman Jong-ho. Hal itu juga ikut diramaikan dengan warga setempat dan dihadiri oleh semua orang tua korban. Di sini, Profesor Hwang dengan percaya diri meminta bantuan kepolisian untuk menyedot toilet dan membongkar lantai rumah Jong-ho yang baru saja disemen. Sementara ayah dan ibu Jong-ho hanya bisa terdiam dan meratapi tuduhan yang dilemparkan ke keluarganya. 엄마야, 종호 아버지 좀 말라봐라. 못하게 해야지. 이게 무슨 일 해줄까, 종호 아버지. Di dalam galian bekas semen, tukang gali tidak menemukan apa-apa. Bahkan telah 1 meter digali tetap tidak ada menemukan bangkai atau tulang belulang. Sementara di toilet juga telah tersedot semua dan petugas tidak menemukan apapun. Semakin terdesak, profesor kemudian menarik nenek Jong-ho untuk memberikan kode yang dulu pernah si nenek berikan kepadanya. Dan setelah si nenek menunjukkan kodenya, warga setempat mengatakan bahwa si nenek ini gila. Dan ia selalu melakukan hal demikian bahkan sebelum anak-anak menghilang. Lalu setelahnya, kerusuhan pun tidak dapat dielakkan. Seluruh warga dan orang tua korban mengusir profesor untuk pergi. Mereka sangat kecewa dengan teori sang profesor yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan terlebih lagi, sang profesor juga telah membuat buruk nama keluarga Jong-ho. 쉽게 말해서 이 종호 부모님이 범인이라는 강력한 암시를 동작으로서 옛날부터 그랬다고. 아들 없어지기 진작부터. Kini karir Profesor Hwang telah hancur karena namanya telah buruk sebab kejadian di rumah Jong-ho ditayangkan oleh 3 stasiun televisi besar. Sementara Jisung yang menyadari kesalahannya mencoba untuk berkemas dan mengundurkan diri kepada ketua direktur. Ia akan kembali ke Seoul dengan menjadi jurnalis biasa. Singkat cerita, istri Jisung melahirkan seorang putri dan kini Jisung telah menjadi seorang ayah.
10 tahun kemudian, ayah Jong Ho yang masih tak bisa melupakan anaknya yang hilang bercerita kepada kakaknya bahwa ia sering bermimpi ditemui oleh seseorang yang wajahnya ditutupi kain dengan mengakui sebagai Jong Ho. Si ayah juga mengaku bahwa ia menderita kanker, namun itu tidaklah masalah baginya. Yang ia takutkan hanya nanti apabila Jong Ho datang, ia tidak bisa mengenali wajah anaknya lagi. Lalu akhirnya ayah Jong Ho pun meninggal. Kini sang ibulah yang berjuang seorang diri. Beberapa hari kemudian, hujan badai pun datang dan mengakibatkan banjir serta longsor. Seorang pendaki menemukan tengkorak dalam perjalanan pendakiannya dan ia segera menghubungi polisi. Jisung kini kembali dihadapkan dengan kasus yang masih menjadi misteri baginya untuk melakukan liputan. Para orang tua juga datang ke lokasi untuk memastikan apakah tengkorak yang ditemukan adalah anak mereka. Dan ternyata itu memang benar anak mereka yang dilihat pakaian si korban. Tangisan para orang tua pun kembali pecah. Polisi mengatakan kematian sang anak terjadi karena kedinginan oleh suhu yang berganti-ganti. Namun para orang tua tidak mempercayai asumsi polisi. Mereka menganggap polisi hanya malas menyelidiki kasus anaknya lebih lanjut dan memberikan tanggapan seolah-olah anak mereka mati dengan cara yang wajar. Dan lebih parahnya lagi, ternyata selama ini daerah pegunungan ini tidak diselidiki secara menyeluruh. 자세히 한번 살펴보겠어. 레아가 맞아요. 우리 똥피디 남동 체육복 입고 나가고요. Pada malam harinya, ada seorang ibu korban yang mengenali Jisung sebagai pelaku atas penuduhan orang tua Jong Ho. Si ibu ini marah kepada Jisung dan mengatakan bahwa ayah Jong Ho telah meninggal dan ia meninggal sebagai tertuduh dari pembunuh anak-anak. Sementara itu, ibu Jong Ho yang juga ada di lokasi hanya terdiam melihat Jisung. 가라! 없어요! Sebelum pergi meninggalkan lokasi penemuan tengkorak, Jisung kembali bertemu dengan Profesor Huang. Di sini, Profesor masih bersikeras bahwa si pembunuh adalah ayah Jong Ho dan ia memindahkan semua jasad anak-anak ke pegunungan. Tetapi, Jisung sudah muak dengan teori-teori bodoh yang dikatakan oleh si Profesor. Namun, Profesor Huang juga menyalahkan Jisung sebab sejak awal Jisunglah yang mengajaknya untuk bekerja sama. Tetapi Jisung merasa impas, karena awalnya mereka menyelidiki kasus hanya untuk menaikkan nama dan karir masing-masing. Kini Profesor telah hancur dan kehilangan semuanya, karir, reputasi, dan keluarga. Namun Jisung tetap tidak peduli dan pergi begitu saja. Di ruang penyelidikan tulang belulang, dokter ahli menemukan kejanggalan pada tengkorak anak-anak itu. Ia mengatakan bahwa tengkorak ini tidak ada ciri-ciri dipindahkan, jadi sejak awal jasad memang sudah ada di pegunungan. Dan pakaian yang mereka kenakan saat itu digunakan untuk menutupi diri mereka sendiri, seperti kepala yang ditutupi jaket dan kaki yang diikat dengan celana. Tetapi metode pengikatannya begitu sederhana dan mudah dilepas. Sementara di tengkorak anak-anak tersebut juga terdapat luka yang sepertinya dipahat lebih dari 20 kali. Jadi dokter ahli menyimpulkan bahwa yang melakukan hal tersebut adalah psikopat dengan menggunakan benda khususnya. 먹고 사람은 쉽게 풀 수 있지. 척추뼈 순서가 뒤섞이지 않고는 요골이 엉겨줄 순 없어. Keesokan paginya, Jisung mendatangi Detektif Park. Detektif mengatakan bahwa si pelaku bukanlah penduduk desa setempat. Karena dari kesaksian para warga yang melihat, anak-anak sering mendapatkan roti yang diduga diberi oleh seseorang yang paham dengan tempat tersebut. Dan si pelaku berhasil membuat si anak-anak mendekat dengannya karena ia selalu menuruti keinginan si anak-anak. Selanjutnya, Detektif Park juga mengatakan setelah Jisung dan Profesor Huang berhenti menyelidiki kasus ini, ia selalu melihat mobil terparkir di depan rumah Jong Ho. Tetapi ketika detektif mendekat, mobil itu malah kabur dan membuat si detektif curiga. Ia kemudian memanggil si pemilik mobil ke kantor polisi dan orang tersebut ternyata adalah orang yang sama seperti yang dilihat warga sekitar, yang sering memancing bersama anak-anak di danau. Tetapi detektif tidak memiliki cukup bukti untuk menangkap orang tersebut. Detektif Park kemudian memberikan sketsa wajah tersangka kepada Jisung.
Sebagai permintaan maaf setelah menuduh orang tua Jong-ho, Jisung kini berniat untuk mengungkapkan misteri pelaku si pembunuh anak-anak tersebut. Ia menjelajahi hutan dan gunung serta memperagakan bagaimana kondisi anak-anak di gunung. Hari berikutnya, Jisung mendapatkan kiriman sketsa wajah tersangka beserta data diri dan alamatnya dari detektif Park. Kemudian, Jisung mendatangi alamat tersangka dengan alasan bahwa orang yang ia cari adalah orang yang telah menabrak mobilnya. Kemudian, Jisung dipersilakan untuk masuk. Ternyata orang yang dicari Jisung sedang keluar. Di dalam rumahnya, Jisung menemukan mainan anak-anak serta box yang diikat dengan ikatan sederhana yang mudah untuk dilepas. Sama seperti penjelasan dokter ahli kemarin. Malam harinya, Jisung nekat menjaga rumah si psikopat, tetapi ia malah tertidur. Dan si psikopat mendekati mobil Jisung, lalu ia melihat di dalam mobil Jisung. Ada sketsa wajahnya, kemudian ia memfoto plat mobil Jisung dan menandai muka Jisung. Hari berikutnya, Jisung mendapat telepon dari istrinya bahwa anaknya hilang. Hal tersebut sontak membuatnya panik. Ia datang ke sekolah dan sang istri akhirnya menemukan sang anak dengan kaki yang terikat. Si anak mengatakan bahwa ia terjatuh dan ditolong oleh seorang pria dan kemudian pria itu pergi. Tetapi Jisung baru menyadari sesuatu. Dari kain yang diikatkan di kaki anaknya, ternyata ikatan itu sama dengan ikatan si tersangka. Jisung mengejar mobil si tersangka dan ia dibawa ke peternakan sapi. Ternyata si psikopat ini bernama Jo-hwan dan ia bekerja sebagai pembunuh sapi. Jisung menemukan bahwa ada satu alat pahat yang hilang di peternakan tersebut dan ia menemukan bekas pahatan di meja yang sama dengan di tengkorak anak-anak. Jisung akhirnya menemui Jo-hwan. Di sana ia sedang memahat kepala sapi sebelum ia membunuhnya. Lalu Jisung yang sudah kebawa emosi langsung menghajar Jo-hwan. Pertengkaran pun terjadi, tetapi tenaga Jo-hwan lebih kuat sehingga ia dengan mudah menghabisi Jisung. Namun ia tidak sampai membunuhnya karena takut akan ada yang melihat hal itu. Lalu Jo-hwan mengatakan bahwa Jisung tidak dapat menghukumnya karena tidak memiliki cukup bukti. Setelahnya Jo-hwan pun pergi meninggalkan Jisung. 아저씨, 증거 있어요? Jadi Jo-hwan ini adalah psikopat yang berkedok sebagai pembunuh sapi di sebuah peternakan. Ia membunuh anak-anak karena memiliki kepuasan saat melihat darah dari penderitaan orang lain. Beberapa bulan berlalu, kini para orang tua diperlihatkan jasad anak mereka yang telah diidentifikasi. Ini adalah jasad anak mereka yang telah hilang kurang lebih 14 tahun yang lalu. Ruangan itu seketika dipenuhi oleh teriakan dan isak tangis keluarga korban. Setelahnya, Jisung menemui ibu Jong-ho. Ia merasa sangat bersalah karena telah ikut menuduh ayah dan ibu Jong-ho. Tetapi ibu Jong-ho hanya menangis dan mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Jisung. Ia menjelaskan bahwa panggilan yang selama ini ia terima hanyalah panggilan dari orang iseng, karena mana mungkin ia tidak mengenali suara anaknya sendiri. Jadi ayah dan ibu Jong-ho merekam panggilan usil itu hanya untuk membuat polisi bergerak untuk mengusut kasus anaknya. Kini semua telah berakhir. Harapan ibu Jong-ho akan anaknya yang kembali dalam keadaan selamat telah sirna. Karena kini anaknya telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan hanya menyisakan tulang belulang. Hanya kenanganlah yang tersisa menjadi peninggalan paling berharga dan tak terganti. Yap, dengan begitu film pun tamat. Won-il kecil dan Woo-sang kecil berada di posisi terdepan dalam sebuah pertandingan renang. Mereka dengan sekuat tenaga memperebutkan posisi juara. Tanpa antusiasme penonton begitu tingginya, Ibu Won-il dan Jung-eun kecil memberi semangat kepada Won-il dari bangku penonton. Pertandingan itu akhirnya dimenangkan oleh Won-il kecil. Beberapa tahun kemudian, Won-il yang telah SMA ketahuan minum sedikit alkohol. Ia pun dipanggil ke ruang guru. Alhasil, Won-il diberhentikan dari sekolah.
Won Il sebenarnya hanya ikut-ikutan saja bersama beberapa murid lainnya meminum alkohol, tapi malah dia satu-satunya yang dikeluarkan dari sekolah. Hal ini adalah karena kini Won Il telah menjadi yatim piatu dan miskin. Won Il adalah pemuda baik hati namun kerap bertingkah bodoh. Ia punya hobi makan semua jenis makanan dengan sangat lahapnya. Setelah diberhentikan dari sekolah, Won Il terlihat makan dengan Pak Ujang di sebuah rumah makan. Pak Ujang adalah sosok yang merawat Won Il setelah kedua orang tuanya meninggal. Pak Ujang begitu sayang dan peduli pada Won Il sebab ia adalah putra dari sahabat baiknya. Pak Ujang kesal karena Won Il dikeluarkan dari sekolah. Ia meminta Won Il untuk mulai berenang kembali. Ia akan memasukkan Won Il ke sekolah para atlet. Namun di sini Won Il menolak dan berkata bahwa ia tidak mau sekolah lagi. 약속했잖아. Setelahnya Won Il disuruh tinggal di rumah Pak Ujang dan ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang juga merupakan putri Pak Ujang yaitu Jung Eun. Mereka bertiga lalu nongkrong sambil makan-makan di teras rooftop. Di sini Jung Eun sedikit menasehati Won Il agar tak membuang-buang waktunya hanya untuk bermain. Sementara itu, Woo-sang kini telah menjadi atlet renang yang terkenal. Ia banyak mengikuti perlombaan nasional hingga mancanegara, yang membuat Woo-sang menjadi atlet renang idola masyarakat. Di sebuah bandara terlihat Woo-sang baru tiba setelah mengikuti pertandingan renang di luar negeri. Ia langsung dihadang oleh banyak wartawan. Berita menghebohkan tentang dirinya yang menghajar atlet renang Australia membuat semua wartawan ingin tahu apa penyebab sang atlet melakukan hal itu. Karena insiden pemukulan itu, pihak Persatuan Renang Korea memutuskan untuk mengeluarkan Woo-sang dari timnas renang. Ketua maupun anggota Persatuan Renang tampak sangat segan dengan ayah Woo-sang, sebab beliau adalah seorang pejabat. Malamnya di rumah Woo-sang yang megah, Woo-sang menolak usulan ayahnya untuk memasukkannya ke sekolah atlet. Demi dapat memulihkan nama baik Woo-sang, ayah Woo-sang terus memaksa dan menyuruh sang anak untuk menerima ide itu. Esoknya, Pak Ujang dengan semangat mengantarkan Won Il ke sekolah barunya, sekolah para atlet, meski ia masih saja terlihat tidak bersemangat. Begitu Won Il tiba di kamarnya, tampak di sana sudah ada cowok yang sedang mengeringkan rambut. Siapa lagi kalau bukan Woo-sang? Pemuda kalem inilah yang akan menjadi teman sekamar Won Il di sekolah atlet. Scene berganti di arena kolam renang sekolah. Tampak para siswa sedang berkumpul. Lalu masuklah Pak Guru Muklis bersama asisten. Ditemani dengan Woo-sang dan juga Won Il, Pak Muklis pun memperkenalkan mereka. Setelahnya latihan dimulai. Saat semuanya sibuk latihan, Won Il malah terlihat santai dan tidak ikut berlatih. Kocaknya lagi, Won Il dengan polosnya menyemangati teman-temannya yang sedang berlatih. Hal itu pun membuat Pak Muklis kesal. Seusai latihan, mereka pun beristirahat. Jam makan adalah jam yang sangat disukai oleh Won Il. Lalu tiba-tiba ada dua siswa yang ikut duduk di mejanya dengan wajah songong. Mereka adalah Sam dan Sul. Sam dan Sul lalu mengajak Won Il untuk datang ke kamar mereka nanti malam. Malam pun tiba, Won Il telah berada di kamar Sam dan Sul. Mereka lalu pamer kekuatan di depan Won Il. Namun Won Il seolah tak peduli dengan menguap yang lebar. Tak berapa lama kemudian tibalah paket makanan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang tadi katanya ngantuk, Won Il langsung menyikat makanan itu tanpa ampun. Dan mereka pun mulai berteman. Tak lupa Sam dan Sul mengajak Won Il untuk menghabiskan malam dengan meminum alkohol. Sementara di tempat lain, Woo-sang sedang mempelajari sebuah teknik renang dari gadgetnya. Ia langsung mempraktekkan teknik tersebut berulang kali. Namun Woo-sang masih terus gagal untuk menguasai teknik tersebut. Scene berlanjut, keesokan paginya, Pak Muklis sudah mengumpulkan semua siswa. Sebelum memulai latihan, dia berkata kalau semalam ada siswa yang mabuk. Jadi Pak Muklis mau siswa itu mengaku. Tampak saling sikut antara Sam dan Sul. Won Il tiba-tiba mengakui bahwa itu perbuatannya. Pak Muklis bertanya apa alasan Won Il sehingga semalam minum minuman keras. Won Il hanya menjawab kalau dia sangat jengkel harus bertemu dengan air lagi, makanya dia minum. Pak Muklis yang kesal langsung memberi hukuman, bukan hanya pada Won Il tapi pada seluruh siswa. Setiap dari mereka harus melakukan renang 50 putaran. Namun Won Il merasa itu tidak adil. Dia kemudian berkata pada Pak Muklis agar hanya dia yang dihukum dan tidak melibatkan siswa yang lain. Dengan begitu, Pak Muklis langsung menghukum Won Il agar berenang 500 putaran. Pak Muklis dan semua siswa seakan tak percaya Won Il mampu melakukan itu. Lalu mereka pun pergi. Tinggallah Won Il ditemani Sam dan Sul menjalani hukuman tersebut. Namun pada akhirnya Won Il berhasil melakukan 500 putaran dan langsung tepar setelahnya. Esoknya, Won Il masih terkulai lemas tak berdaya di kamar asramanya.
Sementara Woo-sang sudah bersiap untuk pergi latihan. Won-il lalu terbangun dan meminta tolong untuk diambilkan minum kepada Woo-sang. Ia juga mengingatkan Woo-sang kembali tentang masa kecil mereka, bahwa mereka sudah saling mengenal sejak perlombaan ketika mereka kecil. Bahkan setelah Woo-sang kalah dari Won-il ketika itu, Won-il lah yang menemukan medali Woo-sang. 메달 찾아줬는데. 그러니까 너 하나 가져도 돼. Hari-hari seluruh siswa sekolah atlet diisi dengan berlatih dan berlatih, tapi Won-il dan teman-temannya masih saja suka bermain-main seperti tidak serius. Scene berganti di suatu pagi yang cerah, tampak Woo-sang sedang berjalan bahagia menuju ke suatu tempat dengan membawa bunga di tangannya. Ia tak sabar ingin memberikan bunga itu pada seseorang yang ia sukai semenjak kecil. Siapa lagi kalau bukan Eunjung? Yap, Woo-sang, Won-il, dan Eunjung sudah saling kenal sejak kecil. Sampai di tempat tujuan, Woo-sang kaget karena ada Won-il di sana. Ia pun langsung menyembunyikan bunga itu di balik punggungnya. Di rumah Jung-eun, mereka makan bersama. Hadir juga Sam dan Sul serta teman satu band Jung-eun. Woo-sang terlihat sedikit cemburu dengan keakraban Won-il dan Eunjung. Ia tidak tahu kalau keduanya tinggal satu atap. Namun tak disangka, tiba-tiba ia mengatakan kalau dirinya menyukai Eunjung. Semua yang hadir pun kaget, terutama Won-il. Rivalitas Won-il dan Woo-sang semakin memanas. 아니 반찬도 골라. 저 아니에요, 코치님. 여자는 그러면 안 되냐? 재밌잖아. Di lain hari, tampak Jung-eun sedang menjemur selimut. Woo-sang pun nongol dan merayu Jung-eun. Mereka lalu makan di suatu tempat. Jung-eun sengaja makan dengan rakusnya membuat Woo-sang sedikit manyun, tapi Woo-sang tetap suka padanya. Sementara itu, Won-il dan Pak Ujang sedang nonton TV sambil ngemil. Won-il sedikit kesal dan pergi karena Pak Ujang mengingatkan hari kematian ayahnya. Ia lalu pergi menuju balkon rumah dan tanpa sengaja melihat Jung-eun dan Woo-sang sedang bercanda ria. Won-il pun makin kesal dibuatnya. Won-il sampai saat ini masih membenci ayahnya. Kematian sang ayah telah membuat Won-il sedikit trauma dengan dunia renang. Cerita berlanjut, pesawat yang membawa tim renang Korea dari sekolah atlet Won-il CS mendarat ke Filipina. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berlatih di sana. Sesampainya di sana, Won-il dan teman-temannya memilih untuk bersantai. Berbeda dengan Woo-sang, tak peduli siang atau malam, panas maupun hujan, Woo-sang terus berlatih bersama pelatih pribadinya. Hari berikutnya, Woo-sang dihadang oleh atlet dari Australia. Mereka merupakan atlet yang pernah bermasalah dengannya. Perselisihan itu diakhiri dengan pertandingan antara tim renang Korea melawan tim Australia. Disinilah Woo-sang terkejut dengan kemampuan renang Won-il. Begitupun dengan Pak Muklis. Berkat Won-il, tim Korea pun memenangkan pertandingan itu. Di akhir pekannya, Won-il terlihat begitu senang dan kekirangan. Dia berlari dengan senyum mengembang dan di tangannya memegang bungkusan yang akan dia berikan pada Jung-eun. Sementara Jung-eun dan bandnya sedang latihan nyanyi di sebuah tempat yang dulunya tempat itu adalah tempat Won-il kecil sering latihan berenang. Setelah sampai, ternyata ada Woo-sang yang lebih dulu datang menghampiri Jung-eun dengan hadiah mewah yang dibawanya. Won-il pun mengurungkan niat untuk memberikan bungkusannya kepada Jung-eun. Saat di kelas, semua murid baik junior maupun senior sedang tegang menunggu pengumuman dari Pak Muklis. Mereka berharap nama mereka lah yang disebut untuk kompetisi nasional tahun ini. Pengumuman pun dibacakan, namun nama Won-il tidak disebutkan. Setelah pengumuman, terlihat Sam sedang ada di lokernya untuk menaruh barangnya. Dia terkejut begitu mendapati seniornya berdiri di depannya. Senior itu rupanya tidak senang dengan pengumuman sebelumnya. Ia pun menghajar Sam dan mengancam agar Sam mengundurkan diri dari kompetisi. Alhasil, Sam pun mengundurkan diri dan keluar dari sekolah atlet dengan kesedihan yang mendalam. Saat jam makan siang, Sul semeja dengan Won-il dan senior yang sudah menghajar Sam dengan tanpa berdosa mengejek Won-il dan Sul. Ia terus saja mengolok-olok Won-il. Hal itu membuat telinga Won-il panas. Tak peduli apapun, Won-il langsung bangkit berdiri dan menghajar si senior habis-habisan. Apalagi sebab dia tahu penyebab Sam keluar adalah karena si kunyuk itu. Semakin geram, Won-il makin menghajar senior itu, hingga akhirnya dihentikan oleh Woo-sang. Singkat cerita, Won-il pun dikeluarkan dari sekolah. Scene berganti, saat dikeluarkan dari sekolah, tempat pertama yang Won-il kunjungi adalah tempat penyimpanan abu orang tuanya. Dia menatap foto ayahnya sambil mengingat hari yang menyedihkan itu. Ya, ia masih saja benci kepada ayahnya yang dulu seolah tak punya waktu untuk dirinya. Sang ayah hanya sibuk berenang dan berenang. Setelah Won-il dikeluarkan, Woo-sang juga ikut bersedih atas hal itu. Dia menatap lama tempat tidur Won-il. Demi dapat membuat Won-il bersemangat kembali, ia pun mencari cara dengan menelpon seorang reporter kenalannya.
Keesokan pagi, si reporter datang dan menemui Woo-sang yang sudah menunggu. Reporter menyerahkan USB yang berisi informasi yang Woo-sang butuhkan. 인류 선수의 롤 모델이 이류 선수. Di dalam kamar, Won-il hanya duduk diam. Gairahnya seolah lenyap. Kesedihan yang dia rasakan begitu dalam. Sementara di luar, Jung-eun terus memanggilnya dengan rasa peduli dan sedikit kesal. Karena makanan-makanan yang dibawanya sama sekali tidak disentuh Won-il. Karena kesal, Jung-eun pun pergi. Setelah berapa lama, Won-il merasa terganggu dengan suara pintu yang sedang berusaha dibuka. Saat Won-il membuka pintu, ternyata di sana ada seorang tukang kunci suruhan Woo-sang. Woo-sang pun masuk ke kamar Won-il yang berantakan dengan memberikan tablet kepada Won-il. Setelah Woo-sang pergi, dengan rasa penasaran, Won-il langsung membuka tablet itu. Ia terkejut karena di layar tablet itu ada rekaman video sang ayah. Dan ternyata rekaman itu berisi tentang wawancara sang ayah dengan reporter yang kemarin. Dalam video itu sang ayah mengatakan kalau ia sangat mencintai anaknya Won-il. Mendengar itu, Won-il langsung pergi ke tempat penyimpanan abu sang ayah. Dengan sengaja dia mengambil penutup kepala renang sang ayah dan melampiaskan rasa kesalnya. Dan tidak sengaja dia melihat sebuah tulisan di penutup kepala renang sang ayah dan itu membuatnya menangis. 매번 2, 3등만 했잖아요, 저. 사실 Setelah pulang menuju kamarnya, terlihat Woo-sang telah berada di sana. Tanpa berkata apapun, Woo-sang lalu memberikan secarik kertas dan pergi meninggalkan Won-il. Singkat cerita, setelah diberikan video dan secarik kertas oleh Woo-sang, Won-il kembali bersemangat untuk berenang. Karena isi kertas itu ternyata formulir pendaftaran Won-il untuk ikut serta dalam kompetisi renang nasional. Hal itu membuat Pak Ujang dan Jung-eun juga ikut senang. Won-il kemudian memulai latihannya. Kali ini tentu dengan semangat dan semua kemampuan yang dia miliki. Atas permintaannya, Pak Ujang lah yang menjadi pelatih pribadi Won-il. Ia berlatih dengan keras dan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Woo-sang juga berlatih tanpa henti. Seusai latihan, Won-il berjalan dengan Jung-eun di suatu tempat. Tak sengaja, Won-il melihat gelang yang dipakai Jung-eun. Gelang itu merupakan hadiah yang tidak jadi diberikannya tempo hari. Seketika, Won-il menjadi panik sebab dalam kotak gelang itu terdapat surat cintanya. Jung-eun dengan santai memberitahu kalau dia sudah membaca surat itu dari Won-il. Mendengar itu, Won-il merasa teramat malu parah. Dia pun pergi dengan tingkah kocaknya. 편지는 처음 써보는 것 같네? 생각해보면 참 널 좋아하나 봐. 넌 다투기도 하고 우리 꼭 남매 같은 친구였어. Scene berganti, tampak di sebuah restoran mewah, Woo-sang sedang makan malam bersama dengan sang ayah dan seorang pak tua yang merupakan orang penting di dunia perenangan. Malam itu ternyata ayahnya dan komite setuju untuk membiarkan Woo-sang masuk tim nasional tanpa perlu ikut seleksi. Mendengar itu, Woo-sang kesal dan memukul meja. Dia tidak mau masuk dengan cara kotor seperti itu. Saat di rumah Woo-sang, sang ayah langsung menampar Woo-sang. Pertengkaran itu pun berlanjut. Ayahnya yang kesal melihat Woo-sang terus membantahnya. Akhirnya mengusir Woo-sang dari rumah. Dalam keadaan hujan turun sangat deras, Woo-sang berdiri di depan rumah Jung-eun. Tiba-tiba Won-il datang dan mereka sama-sama basah kuyup. Won-il jelas terheran melihat adanya Woo-sang di situ. Akhirnya Woo-sang numpang tidur di kamar Won-il, sama-sama dengan pikiran yang berkecamuk di benak mereka masing-masing. Hari kompetisi pun tiba. Sebelum ke arena renang, Won-il membawa penutup kepala renang sang ayah dan membaca kembali tulisan itu. Mereka berjalan menuju arena kompetisi renang. Semua perenang sudah siap, namun mereka dipanggil satu persatu untuk mulai mempersiapkan diri sebelum terjun berenang. Won-il dan Woo-sang mulai mengambil posisi, diikuti peserta lainnya. Pertandingan berjalan sangat seru dan sengit, ditambah lagi sorak-sorakan dari penonton. Posisi paling depan diisi oleh Woo-sang dan Won-il. Mereka berdua melaju dengan teknik yang dimilikinya. Dan saat putaran terakhir, Won-il akhirnya mengeluarkan bakat yang diwarisi dari sang ayah. Teknik no breathing atau menahan nafas dalam air. Dengan teknik itu, Woo-sang tampak tertinggal. Dan Won-il terus melaju. Namun saat Woo-sang tertinggal, Woo-sang juga akhirnya mengeluarkan teknik yang sama. Semua terkaget dengan teknik Woo-sang yang selama ini dilatihnya. Akhirnya berhasil ia kuasai. Apalagi sang ayah. Mereka pun semakin sengit bersaing untuk mencapai garis finish. Jung-eun dengan antusias menyemangati mereka berdua. Dan akhirnya Won-il dan Woo-sang finish bersamaan. Namun ketika melihat waktu di papan pengumuman, Won-il ternyata menang dengan selisih waktu hanya 0,01 detik saja. Jung-eun sangat senang dan meneriaki mereka berdua dari atas tribun penonton. Woo-sang dan Won-il pun melambaikan tangan kepada Jung-eun dan kepada para penonton. Setelah selesai kompetisi, mereka berdualah perwakilan timnas Korea untuk ikut kompetisi Olimpiade.
Yap, dengan begitu film pun tamat. Di kelasnya, anak bernama Rafa awalnya menggambar dengan baik, sampai akhirnya mengganggu anak yang lain. Yap, Rafa memang dikenal sebagai anak yang nakal. Ia tak peduli ketika ditegur, bahkan difoto gurunya. Ia bahkan mengejek guru tersebut. Sepertinya, Kak Situ juga akan kewalahan menghadapi anak seperti ini. 동민, 자리로 가서 앉아 빨리. 동민이 안 되겠다. 엄마한테 보내야겠다. 동민아. Ibu Rafa ini adalah single parent bernama Hye-young. Ia sedang mengambil cuti hamil 1 tahun di perusahaannya. HRD perusahaan mengatakan jika karyawan mengambil cuti 1 tahun, maka perusahaan menyuruhnya mengundurkan diri setelah cuti selesai. Telepon Hye-young kemudian masuk ke sebuah foto kenakalan Rafa dari gurunya. Setelahnya, Hye-young mendapat pesan tentang proses pemindahan makam ayahnya untuk sebuah proyek modernisasi. Sebagai anak sulung, ia menghubungi keempat adiknya soal pemindahan tersebut. Yang bisa dikumpulkan pertama adalah si gendut Geum-oki bersama Geum-hee. Dua lainnya tak ada respon. 동민아, 금옥이 뭐 여기 타게 뒤로 가. Geum-oki menelpon pamannya di kampung halaman memberitahu mereka akan datang. Ia terbata-bata berucap saking takutnya pada pamannya tersebut. Tak lain hal tersebut karena pamannya adalah seorang patriarki, di mana sebagai kepala keluarga dialah satu-satunya pembuat keputusan untuk seluruh anggota keluarga. Di mobil mereka, Rafa membahas bahwa ayahnya kerja di Amerika Serikat. Faktanya, mereka menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari Rafa. Beberapa jauh berjalan, adik mereka Hye-yeon menelpon meminta untuk dijemput. Mereka terpaksa harus memutar mobil kembali. Hye-yeon sendiri adalah mahasiswi aktivis pejuang feminisme di kampusnya atau kesetaraan gender, bertentangan dengan paham pamannya. Setelah menjemput Hye-yeon, keempat saudara itu melanjutkan perjalanan. Geum-oki terlihat membagikan banyak makanan dari tasnya. Ini sih lebih mirip seperti ia ingin pergi piknik. Suaminya diketahui adalah orang kaya. Meski begitu, kehidupan keluarganya tidak harmonis. 그렇게 많이 싸웠어. 없어. 초콜릿은 없어? 있어. Geum-hee tiba-tiba membahas uang kompensasi pemindahan makam ayahnya sebanyak $5.000. Karena ia membutuhkan uang setelah pernikahannya nanti. 500 정도 나왔어. 얘기해. 아, 그거밖에 안 나왔어? Di pemberhentian, mereka istirahat untuk makan. Di sana, Rafa berbicara tak sopan pada Geum-hee. Bahkan ia juga mengejek ibunya. Hye-young cukup naik darah melihatnya. 서동민! Tak lama, Rafa pergi ke toilet ditemani oleh Geum-oki. Di dekat toilet, Rafa ternyata menipu Geum-oki. Ia malah kabur untuk main-main di sekitar tempat tersebut. Setelah dikelabuhi, Hye-young bersama adik-adiknya mencari-cari Rafa. Rafa ketika melihat mereka terus saja bersembunyi bak maling bansos. Ia sempat terdiam melihat seorang pria. Sepertinya ia pernah melihat pria tersebut, tapi ia bahkan tak menyapanya. Rafa akhirnya ditemukan lalu dibawa dalam kondisi tertidur. Kini mereka berada di pelabuhan untuk menuju ke kampung halamannya. Singkatnya, sang bibi bahagia menyambut kedatangan mereka. Paman mereka marah karena mereka tak membawa satu-satunya adik laki-laki mereka. Karena baginya, laki-laki adalah pemimpin. Ia memaksa Hye-young bersama adik-adiknya menjemput anak itu. Hye-young dengan pahamnya marah karena baik laki-laki atau perempuan itu sama saja. 장남도 없이 우동을 파냐? 당장 데려와! 아, 그리고 우리 아빠잖아요. 와, 나 형 아니랄까 한 짓이 똑같아. Mereka pun pergi meninggalkan Rafa. Hye-yeon sangat kesal sebab mereka telah jauh menempuh perjalanan untuk sampai ke sana. Bisa-bisanya disuruh kembali lagi untuk menjemput satu orang. Karena merasa stres, Hye-yeon memutuskan untuk merokok dulu. Saat pemberhentian itu, mereka bingung harus mencari anak itu. Sebab tak ada yang tahu alamatnya. Ia mengasingkan diri dan hanya mencari mereka ketika butuh uang saja. Momen pusing itu, Geum-hee masih sempat ngeprank saudarinya dengan pura-pura menelpon adik mereka. 올라가면서 각자 알아서 찾아봐라. 진짜 속았어. 미쳤나 진짜. Hye-yeon memutuskan tidak ikut mencari adik mereka karena masih merasa kesal. Hye-yeon makin kesal ketika mendengar ia tak akan mendapat bagian uang kompensasi jika tak ikut pemindahan makam nanti.
Padahal tentu ia sangat membutuhkannya. Hye-yeon pun merajuk memutuskan berpisah dengan mereka. Setelahnya di mobil, Geum-ok mengirim pesan kepada teman Facebooknya menanyakan alamat adik mereka. Di sana, Geum-hee membahas bahwa ia butuh uang. Jika ia meminjam uang pada mertuanya, pasti akan ada masalah nantinya. Geum-ok menambahkan bahwa uang memang membuat pernikahan awet daripada hanya sekedar cinta-cintaan. Hye-yeon bukannya tak mau membantunya, ia juga butuh biaya untuk membesarkan putranya sendirian. Geum-hee membahas Geum-ok hidupnya lebih enak sebab hanya bergantung pada suaminya yang kaya. Walaupun ia membawa koper, di sana seperti sedang dari rumahnya. Geum-ok kesal karena merasa diejek. Karena rusuh, Hye-yeon menyuruh kedua adiknya keluar dari mobil. 야! 왜 이래? 야, 운전 중이다. 그만해. Untungnya, ia hanya pura-pura agar mereka diam. Di tempat lain, Hye-yeon menelpon adik laki-laki mereka tersebut karena kesal sudah membuat repot. Di lampu merah, Geum-hee melihat suami Geum-ok membeli pakaian dalam untuk wanita lain. Mereka lantas mengambil foto bahkan video bukti perselingkuhan tersebut. Mereka kemudian menguntitnya sampai ke barbershop. Geum-ok sebenarnya tahu suaminya berselingkuh. Ia juga telah mengumpulkan banyak bukti selama ini. Ketika bukti itu disalin Geum-hee, Geum-ok berkata, kenapa tidak sekalian bukti itu dikirimkan ke seluruh dunia. 뭐야? 그거 어떻게 나 혼자 다 해. 당연히 사람 붙였지. Tak lama, wanita yang mengaku sebagai mantan adik mereka mengatakan ingin memberitahukan alamat anak itu. Sambil menunggu wanita itu di sebuah tempat, Hye-yeon mengatakan masalahnya, di mana ia akan diberhentikan dari perusahaan setelah mengambil cuti hamilnya. Di tempat lain, Rafa bertanya kepada neneknya di mana sebenarnya ayahnya, sebab tak kunjung juga kembali. Sifat nakalnya membuatnya mengelabuhi nenek dengan berpura-pura ke toilet, padahal keluar bermain di desa. Ia main ke rumah kosong dan memetik bunga di sana. Menjelang malam, kakek kemudian menjemputnya. Kembali dengan Hye-yeon bersama adiknya. Mereka mengetok pintu adik mereka bernama Seung-rak itu. Tapi anak itu mengabaikan mereka dengan sengaja dan tak membuat suara apapun. Wanita yang mengaku sebagai mantan Seung-rak itu, sebut saja namanya Wati, ia seperti sedang mengalami masalah dengan anak itu. Geum-ok terlihat tak percaya ketika Geum-hee seperti ngeprank menelpon Seung-rak. Tapi kali ini tentu bukan prank. Seung-rak sebenarnya ingin menemui mereka. Ia hanya sekedar menghindari Wati. Hye-yeon mengirim foto mereka, namun Seung-rak masih menduga ada Wati di sana. Karena sudah muak, Hye-yeon menendang jendela adiknya itu sampai jebol. Ketika semuanya berkumpul, Wati mengungkapkan bahwa ia telah dihamili oleh Seung-rak. Tapi anak itu tak mau bertanggung jawab. Hye-yeon dengan kesal memukul adiknya itu karena hanya bisa berbuat masalah. Wati melanjutkan berkata ia meminta tanggung jawab kepada Seung-rak dengan $5.000. Biaya itu sudah termasuk ganti rugi atas tekanan emosional dan fisik yang diterimanya. Wati tak percaya pada Seung-rak, bahkan kakak-kakaknya akan bertanggung jawab atas hal itu. 이제 언니들까지 다 모르는 척하면 전 어떡하라는 건데요? 우리 승랑이 그렇게 또 책임감이 없는 애는 아니거든요. Karena takut tertinggal kapal, untuk membuat Wati percaya, Hye-yeon membawa Wati bersama mereka ke pemindahan pemakaman. Di perjalanan, Geum-hee berkata kepada Seung-rak bahwa mereka sudah sepakat sisa jasad ayah nantinya akan dikremasi. Seung-rak diam saja karena masih kesal. Wati ikut dengan mereka. Setelah sampai pelabuhan, mereka malah tertinggal kapal. Jadinya, mereka menunggu kapal tersebut kembali. Setelah lama menunggu, mereka akhirnya sampai di kediaman sang paman. Bibi menyambut mereka kembali dengan sangat senang. Malam itu, pamannya berbicara dengan Seung-rak secara empat mata. Ia menyuruh Seung-rak meyakinkan kakaknya agar ayahnya dikuburkan saja. Ketika mereka makan bersama yang lain, suasana mulai mencair ketika Seung-rak mulai berbicara menjawab pertanyaan pamannya. Dari kata-kata mereka, Bibi menyadari bahwa Wati sedang hamil. Ia dengan polosnya mengucapkan selamat kepada Wati. Paman membahas bahwa anak laki-laki adalah hal terpenting dalam keluarga. Buktinya, Seung-rak dulu diperlakukan spesial oleh orang tua mereka. Contohnya, ia makan sendiri, sementara yang lain harus berbagi makanan satu sama lain. Wati mengungkapkan latar belakangnya ketika ditanya Bibi, di mana orang tuanya ternyata telah meninggal. Baginya tak berguna hidup bersama Seung-rak, karena Seung-rak pun hanya peduli dengan dirinya sendiri. Seung-rak lalu berbicara soal ayahnya agar tetap dikuburkan. Pamannya membenarkan bahwa ayah mereka harus dikubur dibanding membuatnya jadi abu. Pamannya marah karena ia kalah suara dalam keputusan tersebut. 그렇다고
그걸 확 갖다 태워버리냐? Gemogi mengamuk karena paman terlalu patriarki memaksakan keputusannya. Untuk kembali mencairkan suasana, mereka berjalan di desa malam itu. Setelah kembali dengan suasana hujan, kelima saudara tersebut duduk bersama setelah lama mereka tak berkumpul lagi. Hyeyong menyuruh agar Seongra tak sungkan bercerita masalahnya kepada mereka. Ia sendiri akan jujur kepada Rafa tentang ayahnya jika waktunya sudah tepat. Geumhye lalu menggoda Seongra, di mana ia selalu mengikuti kakaknya ketika masih kecil. Malam itu, paman merenungi bagaimana sisa jasad ayah Hyeyeon nantinya akan dikremasi menjadi abu. Esoknya, semuanya menuju ke lokasi pemindahan makam. Waktu Hyeyeong mengurus administrasi pemindahan makam, di sana terlihat beberapa pihak keluarga terkait penggusuran makam melakukan protes. Sesampainya di lokasi, mereka melakukan upacara leluhur. Ada sebuah insiden terjadi di mana Seongra terjatuh karena disengat serangga. Sebagai anak sulung, Hyeyeong menggantikannya untuk memimpin upacara tersebut. Setelahnya, mereka membawa sisa jasad ayah mereka ke krematorium di seberang desa. Di sana juga hadir pria yang pernah ditemui oleh Rafa. Namun tak ada penjelasan siapakah pria ini. Saat makan siang, Hyeyeon menangis mengenang kenangan baik ayahnya. Meski ayahnya cukup patriarki dan jahat kepada ibu mereka. 엄마, 나 아빠하고 생각났어. Setelahnya, mereka mengubur kotak kecil sisa kremasi ayah mereka di bawah pohon. Di akhir cerita, sebelum kembali, Bibi menasihati kelima saudara itu untuk saling menjaga satu sama lain. Karena bagaimanapun, mereka adalah keluarga. 아버지 어머니 길 때는 만나서 밥도 챙겨 먹고 그려. 알겠지? 잘들 살아. 응? 싸우지들 말고. Pada akhirnya, momen pemindahan makam ayah mereka menyatukan mereka setelah lama berpisah satu sama lain. Yap, dengan begitu, film pun tamat.